Prabowo ini kalau dari pandangan abang tadi memang identik dengan kegagalan ini bang ya. Cawapres 2009 gagal, Capres 2014, 2019 gagal, dikasih Menhan proyek-proyeknya pun gagal. Jadi 2024 gimana kira-kira? Jadi gini Bu Hardi, orang jika ingin menjadi seorang pemimpin itu tujuannya ingin menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan kelompok, menyelamatkan partai, menyelamatkan koalisi, atau menyelamatkan bosnya, ya kan? Iya. Ini akan berbeda dengan orang menjabat memang karena memegang amanah, ya kan? Memang amanah yang diberikan kepada oknum Menteri Pertahanan, amanah dari seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Jadi ini amanah rakyat gitu. Nah, tapi yang diperlihatkan apa? Bahwa mungkin selama kurun waktu 4 tahun terakhir, sama waktu yang sama seperti yang disampaikan ke Najwa Shihab di mata Najwa, bahwa dia tidak, oknum ini ya kan, tidak menjabat selama 20 tahun sehingga banyak usaha dia yang bangkrut, bahkan untuk membiayai partainya dia harus jual aset, jual tanah segala macam. Nah mungkin ya dugaan kita 4 tahun terakhir yang dihabiskan ini berusaha untuk merecovery biaya-biaya yang dikeluarkan selama 20 tahun tidak menjabat. Ini kita asosiasikan seperti itu jadinya Bu Hardi. Karena memang begitu dikatakan apa prestasi dari Kementerian Pertahanan yang bisa disampaikan, apa peralatan perang yang sudah dibeli tolong disampaikan, apa kekuatan dari software yang dimiliki untuk mengatasi serangan cyber, baik itu ke negara, baik itu ke korporasi, bahkan ke masing-masing pribadi di keluarga, apa tidak bisa dijelaskan. Nah ini sangat dahsyat, artinya bagi calon pemilih, para konstituen di luar sana, apapun lah nama partainya ya kan, yang mereka dukung, patut untuk memikirkan kembali apakah benar-benar dari 1, 2, dan 3 ini mana yang lebih layak. Seharusnya kan ini poin yang paling penting bagi paslon 02 untuk berbicara pertahanan dan keamanan. Iya kan, kita bicara pertahanan semesta yang kemarin tidak ada keluar satupun bagaimana grand strateginya Menteri Pertahanan Capres 02 ini terkait dengan pertahanan semesta. Tidak terlihat di sana. Publik itu menilai bahwasanya ini tema ini adalah Prabowo banget. Tapi baru sekali jok kena 01 langsung oyong tuh. Sebenarnya begini, ini kan hal yang sangat normatif bagi orang jika tidak memang tidak melakukan kesalahan, dia pasti akan pede bicara. Betul. Dia akan berbicara bahwa selama 4 tahun terakhir kami menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dari perencanaan kami A, B, C, D, F, proses yang sudah kami lakukan adalah A, B, C, D, F, G, H. Kemudian hasil yang bisa kami tunjukkan adalah A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, sampai Z mungkin kan. Bahwa ada proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil akhirnya, dia bisa menjelaskan secara komprehensif. Orang kalau mengetahui segala sesuatu itu in advance dia bicara, orang yakin, ternyata benar bahwa selama 4 tahun terakhir ini Prabowo Subianto sudah memperlihatkan kemampuannya dalam mengawaki Kementerian Pertahanan. Kalau kita lihat semalam, berarti selama ini memang jumawa aja. Dan jelas-jelas apa yang terjadi semalam itu memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 terkait dengan penyelenggaraan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ini sungguh-sungguh miris bagi kita. Keterlibatan orang-orang terdekat dari oknum Menteri Pertahanan ini dalam pengelolaan pembelian alutsista yang sempat diceritakan nilainya sangat jumbo sekali, 1.760 triliun, ya kan, yang memang yang dieksekusi sekian ratus triliun. Tapi dengan adanya penambahan pinjaman luar negeri di akhir tahun sebesar 356 triliun, ini kan jadi tanda tanya besar. Yang kemarin utang kita itu hanya sekitar 7.680 triliun utang, yang ini bengkak jadi 8.011 triliun kan. Nah ini memperlihatkan bahwa tidak ada sense of belonging dari oknum Menteri Pertahanan ini terhadap neraca negara kita.
Yang awalnya katanya surplus jadi bleeding kan, defisit jadinya. Nah, ada yang lebih aneh, mungkin harus dipaham. Apa yang lebih aneh pada saat disampaikan oleh Oknum Menteri Pertahanan Capres 02 ini pada saat kemarin? Dia katakan bahwa usulan dia terkait dengan pemilihan alutsista itu nggak setuju oleh Menteri Keuangan. Ini pernyataan konyol yang menurut saya, ya kan? Jika dia keluarkan ini, dia akan menganulir berita-berita di seluruh media yang sudah keluar bahwa Menteri Keuangan sudah menyampaikan di akhir penghujung tahun Kementerian Keuangan, ya kan, terpaksa menyetujui adanya tambahan pinjaman luar negeri dari 20 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Ini pernyataan secara terbuka loh disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tiba-tiba dia anulir bahwa dia tidak disetujui. Artinya kan ini menyudutkan Menteri Keuangan, seolah-olah Menteri Keuangan tidak melakukan pekerjaannya dalam pemenuhan anggaran bagi kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Ini sangat membahayakan loh, bahwa ada hubungan antar lembaga yang sudah baik dirusak oleh oknum Menteri Pertahanan ini. Seolah-olah Menteri Keuangan nggak kerja jadinya Bung Hardi. Iya, betul. Iya kan, diperlihatkan di sana karena kinerja dia nggak bagus, kinerja ini karena Menteri Keuangan yang menyetujui. Wah, ini kan keterlaluan menurut saya. Iya, betul. Apa iya pemimpin seperti ini yang kita pilih? Kan ketidakberhasilan yang dialami oleh dia jadikan permasalahan karena orang lain tidak mensupport. Iya. Jangan sampai terlihat tinggi karena nginjak orang lain. Ini kan, ilmu kodok kan? Ilmu kodok. Ke atas digapai, ke bawah diinjak sama dia. Nah, tapi kita harus ini lagi. Kita harus melihat bahwa ada satu hal yang menarik di setiap percakapan yang terjadi di media sosial, apapunlah judulnya itu, pertarungan antara para relawan-relawan pendukung paslon 1, 02 dan 3, mereka menganggap paslon mereka ini lebih baik. Itu hal yang wajar, normal. Tapi kalau capresnya menganggap dirinya lebih baik, ya kan, karena menganggap level dia itu lebih tinggi, dia lebih ini. Nah, ini bukan suatu pembelajaran berpolitik dan beretika politik yang baik. Nah, ini banyak sekali dicederai. Yang dicederai itu norma-norma yang berlaku, bahwa jika kita bertanding pada satu level yang sama, berarti kita itu A, orang lain pun A, calon yang lain satu lagi pun A. Tidak ada kita A yang tuh BC gitu, saya lebih baik dan orang terus ke saya, nggak ada itu. Nah, apa yang diperlihatkan ini akan menjadi cerminan. Kita berharap apapun yang diperlihatkan oleh paslon 01, 02, 03 ini cerminan bagi seluruh rakyat yang memiliki suara pada tanggal 14 Februari nanti dapat menentukan mana pilihan dari paslon 01, 02 atau 03 ini yang layak memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pilihan ini akan menempatkan rakyat pada tempat yang lebih baik atau tempat biasa-biasa saja atau tempat yang lebih buruk dengan adanya peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan terkait dengan pertahanan dan keamanan, sesuatu kondisi yang lebih nyaman untuk hidup dan berkembang dan melakukan aktivitas di negeri kita tercinta ini. Ini masalah serius loh Bung Hardi. Masalah pertahanan dan keamanan ini. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat.